Ya, selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Nah, pagi hari ini Bunda Ferry akan mengajak anak-anak belajar ya, walaupun belajarnya di rumah. Nah, melalui video ini, tapi anak-anak tetap harus semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Ya, berdoa ya. Tangan di depan, dilipat di dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Pagi ini anak-anak-Mu ingin belajar bersama, berkatilah kami kesehatan dan juga semangat selalu untuk mau berproses di dalam belajar sehingga kami pun semakin tahu dan semakin memahami dan menjadi anak-anak yang baik. Berkati juga mama papa agar mereka pun juga selalu sehat. Bapa, terima kasih. Selamat pagi. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pagi ini karena anak-anak baru mulai sekolah, Bunda memberi tema sekolahku. Ya, kita semua tahu ya, anak-anak sekolahnya di Taman Seminari Santo Vincentius Gunung Putri. Sekarang anak-anak sudah masuk TKB loh. Selamat ya, selamat. Berarti anak-anak harus tambah semangat dan harus tambah rajin. Nah, kalau anak-anak di sekolah, kita mempunyai juga tata tertib. Tata tertib itu peraturan yang ada di sekolah yang harus anak-anak taati supaya nanti anak-anak bisa belajar disiplin, bisa teratur, juga bisa jadi anak yang taat. Nah, peraturan-peraturan di sekolah ada juga. Selain anak-anak tidak boleh terlambat masuk sekolah, anak-anak juga harus berpakaian rapi. Jadi kalau sekolah nggak pakai baju tidur, tidak pakai baju bermain, atau malah ada yang nggak mau pakai sepatu. Nah, kecuali kalau kakinya sakit ya. Kalau nggak kakinya sakit ya harus pakai sepatu. Lalu juga anak-anak juga harus mendengarkan bunda-bunda gurunya di sekolah. Nah, jadi anak-anak kan mau tambah pinter kan? Nah, seperti gambar yang Bunda kasih ada di mama papa nanti ya. Nih, ada tata tertib kelas. Nih yang pertama nih, ada gambar rak sepatu. Jadi kalau anak-anak masuk ke kelas, sepatunya harus dilepas, ditaruh di rak sepatu atau tempat yang disediakan di kelas masing-masing. Lalu ini yang kedua. Yang kedua, kalau anak-anak bermain di kelas bersama teman-teman, harus merapikan mainannya ke tempatnya agar tidak berantakan, mainannya juga tidak gampang rusak ya. Nah, di sekolah juga ada peraturan seperti itu. Seperti anak-anak di rumah juga, kalau habis mainan, nah setelah mainan harus dirapikan kembali supaya rumahnya juga rapi, tidak berantakan. Itu juga bisa membantu mama dan papa ya, membantu merapikan mainan. Terus kalau mainan juga tidak boleh berebut, harus bergantian bermain bersama-sama teman-teman yang lain ya. Nah, kalau bermain bersama kan lebih asik kan? Lalu yang ketiga nih, ada gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, nih kalau berbicara bergantian. Coba anak-anak bayangin, kalau semua anak-anak berbicara bareng-bareng bersamaan, gimana? Pasti bising ya, berisik. Lalu tidak memahami apa yang dibicarakan temannya. Jadi harus gantian. Kalau di kelas, kalau mau berbicara harus angkat tangan dulu supaya bundanya tahu siapa yang mau berbicara. Lalu kalau berbicara juga bergantian, satu persatu. Nanti bunda kasih kesempatan ya.
Lalu yang keempat nih. Keempat, ada tempat sampah, betul. Nah, tempat sampah itu untuk menaruh apa? Ya, menaruh sampah. Jadi kalau anak-anak menaruh sampah itu taruh di tempat sampah supaya tempatnya juga bersih, kelasnya bersih, anak-anak juga sehat, tidak gampang timbul penyakit. Nah, kalau sampah atau bekas makanan ditaruh di sembarang tempat, itu bisa menimbulkan penyakit. Tikus seneng banget tempat yang kotor, ya. Nah, anak-anak sekarang tahu ya beberapa peraturan tata tertib yang ada di sekolah dan di kelas. Nah, hari ini karena ada pandemi COVID ya, corona, kita kan belajar di rumah. Jadi tidak di dalam kelas, tapi anak-anak harus bahagia juga karena bisa belajar dengan mama papa di rumah, juga dengan bunda walaupun melalui video ini ya. Nanti anak-anak tugasnya di rumah. Nah, anak-anak sudah punya buku tulis semua ya. Ya, buku tulisnya nanti diberi nama, diberi sampul. Nanti di situ anak-anak menuliskan tugas-tugas ataupun kegiatan yang ada dari bunda ya. Sekarang untuk hari ini karena kita membahas tentang sekolah dan kelas, bunda mau mengajarkan untuk menulis huruf-huruf sehingga membentuk suatu kalimat. Nah, kalimat hari ini anak-anak coba tulis ya. Nih, coba tulis garis lurus, garis tegak. Ya, garis tegak kelihatan ya. Jadi anak-anak kalau menulis di buku tulis harus di dalam garis, tidak boleh di atasnya atau di bawahnya. Nah, garis tegak, anak-anak tarik garis miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, huruf apa ini? Huruf K ya. Huruf K. Lalu anak-anak tulis lengkung depan, lengkung belakang ya, lengkung belakang, miring ke kiri. Nah, huruf apa? E. Jadi ke. Nah, nanti ada garis tegak L ya. Nanti ada juga garis miring, garis tegak. Lalu lengkung belakang, lengkung depan. Nah, jadi tulisannya, bacanya kelas. Ini huruf K ya. Ini huruf E. Jadi dibacanya ke. Nah, ini garis tegaknya dibacanya L. Nah, ini lengkung belakang ditambah garis tegak huruf A. Lalu lengkung belakang disambung dengan lengkung depan huruf S. Nah, jadi dibacanya, digabungnya las ya. Jadi las. Nih. Jadi kalau yang tadi bacanya apa? Digabung las. Jadi kalau dibaca jadinya kelas. Nah, anak-anak sekarang sudah masuk kelas B. Nah, ya. Kelas B. Huruf B gimana? Ya. Garis tegak, lengkung depan. Nah, anak-anak nanti menuliskan kelas B sebanyak 5. Bunda tulis ya. Bunda tulis nih, sebentar. Bunda tulis kelas B. Wah, semuanya pintar sudah kelas B ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih
Nanti anak-anak tulis di atasnya kelas B, ya, kelas B. Nanti ditulis nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam 5 nomor ini anak-anak tulis seperti yang di atas, sama ya, kelas B. Diulang sebanyak 1 sampai nomor 5. Oke, paham ya? Bisa? Ya, nanti dibantu sama papa mama di rumah, belajar di rumah sama papa mama. Oke, hari ini anak-anak dapat tugas dari Bunda seperti itu sebagai awal dari kegiatan kita minggu ini. Ya, anak-anak jangan lupa untuk tetap makan makanan sehat di rumah. Yang belum suka sayur harus belajar untuk suka sayur. Sayur itu sehat. Jangan lupa juga minum susu. Lalu istirahat yang cukup. Kalau tidur nggak boleh terlalu malam karena kita sudah mulai sekolah. Ya, main pun tidak boleh di luar rumah dulu karena masih banyak virus yang beredar. Kalaupun main di rumah, main di luar rumah harus memakai masker, ya. Harus memakai masker, rajin-rajin untuk mencuci tangan. Bunda udah ajarkan ya, belajar mencuci tangan yang baik, yang benar. Nah, untuk itu pagi hari ini untuk tugas dan juga materi tentang sekolah dan kelas yang diberikan Bunda cukup sampai di sini. Besok kita sambung lagi dengan kegiatan yang baru. Nah, anak-anak tetap mengerjakan kegiatan atau tugas yang diberikan Bunda. Nanti Bunda akan nilai, ya, Bunda akan nilai. Lalu kertas yang seperti ini nih, lembar kegiatan seperti ini jangan hilang. Nanti dikumpulkan di map masing-masing supaya bisa Bunda nilai nanti 2 minggu mendatang, ya. Oke, sekarang anak-anak semangat untuk kerjakan kegiatan di rumah ya. Nah, kita berdoa dulu ya untuk memohon berkat Tuhan menyertai kita supaya kita sehat. Kita berdoa, sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kami mohon. Bapa, berkatilah kami belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi. Dah.